Berapa sih butuhnya uang dana pernikahan? Semisal butuh 150 juta. Apakah teman-teman bisa nabung di saham? Halo teman-teman Bisnis Hack, perkenalkan nama saya Deborah Aprianita. Saya seorang financial planner. Dalam 21 hari ke depan, saya akan nemenin teman-teman belajar gimana cara pengelolaan keuangan yang baik. Saya pengen jelasin kenapa sih penting banget merencanakan keuangan, karena saya temuin di lapangan banyak orang yang sudah masa pensiun itu biasanya mereka tidak bisa melanjutkan kehidupan karena uang pesangonnya sudah habis. Jadi teman-teman, kenapa penting belajar tentang perencanaan keuangan? Ya karena memang di lapangan banyak terjadi teman-teman yang nggak punya dana darurat, teman-teman yang selalu boros, jadi pengeluaran lebih banyak daripada pemasukan, lalu sering terjadi kredit macet, ditipu produk-produk keuangan. Nah, hal-hal seperti itu memang di lapangan kita itu nggak pernah tahu ya apa yang terjadi sama kehidupan kita, karena ya itu tadi kita nggak belajar yang namanya perencanaan keuangan. Jadi penting banget teman-teman semua untuk belajar perencanaan keuangan. Tujuannya teman-teman bisa mencapai mimpi-mimpi teman-teman seperti punya rumah, dana pendidikan, teman-teman juga bisa punya mobil, atau mungkin untuk tujuan masa tua yaitu dana pensiun. Jadi apa sih yang pertama harus kita lakukan dalam perencanaan keuangan? Teman-teman, yang paling pertama direncanain adalah tujuan keuangannya dulu. Jadi di lapangan sering terjadi adalah teman-teman tuh nggak punya yang namanya tujuan keuangan. Teman-teman tuh sukanya invest aja, nabung-nabung aja, tapi nggak pernah punya yang namanya tujuan keuangan dengan jelas. Jadi yang terjadi adalah teman-teman kalau lagi punya tabungan investasi, tiba-tiba butuh duit, bakalan diambil. Kenapa? Karena itu tadi, teman-teman nggak punya yang namanya tujuan. Kalau teman-teman punya tujuan pasti, semisal nih pengen nabung buat dana pendidikan dalam waktu 3 tahun, teman-teman nggak bakalan mengambil uangnya dalam 3 tahun itu. Kenapa? Ya karena teman-teman udah tahu tujuannya untuk tabungan pendidikan anak atau anak sekolah tadi. Kalau teman-teman pengen tujuannya lebih dipanjangin lagi, dan itu pasti teman-teman juga bakalan akan nunggu investasi itu berkembang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Jadi penting banget ya buat teman-teman, jangan selalu menabung atau berinvestasi tanpa tujuan yang nggak jelas kayak gitu. Jadi teman-teman bisa memulai investasi dan menabung dengan tujuan. Coba kalau teman-teman rubah untuk memiliki tujuan keuangan. Semisal untuk tujuan jangka pendek, teman-teman pengen nabung buat dana pernikahan, teman-teman bisa nabung dalam waktu semisal 3 tahun. Kalau tujuannya jelas, produknya jelas, teman-teman bakalan mikir kalau tujuannya memang untuk dana pernikahan. Teman-teman nggak akan ngambil walaupun teman-teman butuh uang. Nah, untuk yang lainnya, teman-teman juga ada nih contoh kalau pemainnya tabungan untuk jangka menengah. Seperti misalnya, kalau teman-teman pengen punya rumah atau untuk beli mobil, teman-teman bisa mengalokasikan uang dengan tujuan jangka menengah. Semisal untuk DP dulu nih, DP rumah berapa sih? 30%. Berarti teman-teman juga bisa menargetkan dalam waktu semisal 3-5 tahun, teman-teman DP semisal untuk rumah 100 juta. Teman-teman udah tahu 100 jutanya itu dikumpulkan dalam waktu 3 tahun atau 5 tahun. Itu akan lebih mempermudah teman-teman untuk menabung atau berinvestasi. Jadi dengan tujuan yang jelas, teman-teman nggak akan bakalan ngotak-ngatik uang yang udah disimpan atau diinvestasikan. Sekarang ada yang namanya tujuan keuangan jangka panjang. Jangka panjang itu biasanya berapa lama sih? Tujuan keuangan jangka panjang itu biasanya ada di 10 tahun sampai 20 tahun atau 25 tahun ke depan. Kenapa ada tujuan jangka panjang? Biasanya digunakan untuk dana pensiun. Itu kan kita kalau masih muda-muda ya, milenial, semisal kita 30 tahun, berarti untuk dana pensiun kita masih ada waktu 25 tahun. Kan kebanyakan kalau jangka pendek menengah pasti produknya keuangannya akan berbeda dengan produk-produk untuk tujuan keuangan jangka panjang. Sekarang saya akan kasih contoh buat teman-teman semua gimana sih cara ngitung tujuan keuangan kita. Semisal untuk tujuan
jangka pendek. Semisal tujuan jangka pendek itu 1 sampai 3 tahun. Itu adalah DP semisal mobil. Butuh berapa sih teman-teman? Teman-teman butuh semisal 30 juta. Dan dalam waktu 3 tahun ini teman-teman harus ngumpulin uang 30 juta. Dan produk keuangannya, apakah semua produk keuangan cocok? Saya jelaskan di sini enggak ya. Jadi teman-teman kalau untuk waktu 1 sampai 3 tahun, teman-teman bisa pakai produk reksadana pasar uang atau obligasi. Lalu untuk contoh-contoh jangka panjang dan jangka menengah, saya akan juga kasih teman-teman contohnya. Semisal teman-teman pengen tujuan jangka menengah itu di 3 sampai 5 tahun. Itu teman-teman pengen semisal dana pernikahan. Berapa sih butuhnya uang dana pernikahan? Semisal butuh 150 juta. Apakah teman-teman bisa nabung di saham? Kalau untuk jangka waktu 3 sampai 5 tahun, produk keuangannya bisa di reksadana pasar uang campuran. Tadi kan itu contoh-contoh untuk tujuan jangka pendek dan menengah. Lalu yang biasanya merupakan tujuan keuangan jangka panjang itu apa aja sih? Saya akan jelaskan tujuan keuangan jangka panjang. Tujuan keuangan jangka panjang. Rentang waktu berapa? 10 hingga 20 tahun. Contohnya, dana pensiun. Kita butuh berapa sih dana pensiun? Nah, untuk perhitungan dana pensiun nanti kita akan ada di subtopik dana pensiun. Tapi kali ini saya akan kasih sekitaran dana pensiun yang dibutuhkan seseorang, semisal dia butuh dana pensiun itu 1 miliar. Nah, karena jangkanya panjang, teman-teman bisa masukin dana pensiun ini di produk keuangan seperti saham. Karena kenapa di saham? Karena kalau di saham ini kan jangka panjang ya. Memang produk keuangan saham ini untuk jangka panjang. Jadi teman-teman bisa memperoleh imbal hasil yang cukup signifikan tinggi. Dan untuk target 1M itu akan jauh lebih maksimal kalau kita menggunakan produk keuangan saham. Tanya dong, Mbak, kalau PNS itu dia perlu nggak sih nyiapin dana pensiun? Atau kan dia sudah disiapkan oleh negara? Nah, kalau PNS kan udah ada yang namanya dana pensiun. Tapi kita perlu tahu ada yang namanya penurunan gaji yang diberikan. Jadi kalau PNS kan nggak pasti ya, maksudnya dia bukannya nggak pasti. Jadi PNS itu udah pasti, cuman turun dari gaji yang sebelumnya dia bekerja. Semisal dia turunnya 80%. Sedangkan inflasi itu ada di angka 4%. Dan untuk mencapai dana pensiun, agar dia memiliki gaya hidup yang sama, kita harus menaikkan semisal menjadi 100%, belum lagi ditambah inflasi.
Nah, yang tambahan ini yang perlu kita perhitungkan. Jadi maksudnya masih perlu gitu ya? Iya, tetap harus perlu, kecuali dia memang pengen hidup sederhana, seperti semisal dia untuk makan dia bercocok tanam, atau mungkin dia pelihara hewan ternak untuk dia konsumsi, itu masih bisa. Tapi kalau dia pengen gaya hidup yang tetap sama, dan dia juga harus menghitung yang namanya inflasi, jadi teman-teman juga perlu yang namanya perhitungan dana pensiun. Jadi dari tadi contoh yang telah saya sampaikan, teman-teman bisa ngambil kesimpulan di sini. Saya akan kasih kesimpulan buat teman-teman semua. Untuk tujuan jangka panjang, saya balik dulu ya. Waktu rentangnya adalah 10-20 tahun. Ini untuk tujuan keuangannya, jangka waktu. Lalu untuk produk investasinya, teman-teman bisa di saham, reksadana saham, atau di bisnis. Jadi kesimpulan untuk tujuan jangka panjang ini ada di jangka waktu 10-20 tahun, produk investasinya ada di saham, reksadana, saham, dan juga bisnis. Kalau yang di bisnis itu gimana Mbak? Apakah kita investasi atau kita buat bisnis gitu? Atau kita franchise itu atau gimana? Kalau yang untuk bisnis ini teman-teman bisa semisal punya kos-kosan, teman-teman mulai bangun passive income. Nah ini untuk jangka panjang, selain teman-teman dapat pemasukan tetap kalau semisal punya bisnis kos-kosan ya, teman-teman akan dapat uang bulanan tetap. Dan pastinya kalau uang kos-kosan yang bulanan itu di masa yang akan datang harganya akan mengikuti inflasi yang sudah bertumbuh. Jadinya teman-teman aman untuk tujuan keuangan jangka panjang. Untuk kesimpulan keuangan tujuan jangka menengah, ada di 3-5 tahun. Teman-teman bisa memiliki produk keuangan reksadana campuran, dan juga obligasi atau sukuk. Sukuk itu adalah obligasi tapi syariah ya teman-teman. Jadi kita udah ada kesimpulan untuk tujuan jangka menengah, masa tujuannya berinvestasi adalah 3-5 tahun, untuk produk keuangannya reksadana campuran, obligasi, dan juga sukuk. Nah untuk yang terakhir, saya akan kasih kesimpulan untuk tujuan keuangan jangka pendek. Jangka waktunya berapa? Jangka waktunya 1-3 tahun. Untuk produk keuangannya apa? Produk keuangan karena jangka pendek kita harus aman ya kondisinya. Seperti misalnya deposito, reksadana pasar uang, dan juga reksadana pendapatan tetap
Semakin pendek kita berinvestasi, apa tujuannya jangka pendek, itu kita harus pilih yang aman. Kenapa? Kita menghindari adanya risiko uang kita hilang. Untuk jangka menengah kita pilih yang di middle atau tengah-tengah resikonya. Untuk jangka panjang, teman-teman bisa di jangka panjang itu ada saham tadi. Jadi itu ya Bang, tergantung waktunya ya, bukan tergantung besaran uangnya. Bukan tergantung besaran uangnya, tapi tergantung waktunya kayak gitu. Kalau besaran uangnya sih, kalau semisal butuhnya untuk jangka pendek, ya kita kalau semisal nanti disimpannya di saham, otomatis kalau lepas lagi turun, otomatis kan uangnya hilang. Dan itu sayang banget ya, orang banyak kecewa ya karena itu tadi. Karena orang-orang nyimpen uang di produk keuangan yang tidak tepat, karena nggak punya yang namanya tujuan keuangan. Jadi teman-teman, itu tadi kita udah belajar tentang tujuan keuangan. Semoga teman-teman paham banget ya pentingnya perencanaan keuangan. Teman-teman yang pertama dilakukan adalah memiliki tujuan keuangan yang jelas. Semoga apa yang telah sharingkan ke teman-teman semua bisa bermanfaat untuk keuangan teman-teman semua. Terima kasih.